Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata melakukan asesmen diagnostik kognitif di awal pembelajaran. Kita sudah tahu ya, di platform Merdeka Mengajar ada yang namanya diagnostik kognitif di awal pembelajaran. Hal ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu diagnostik kognitif maupun diagnostik non-kognitif. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu asesmen. Pengertian asesmen secara umum dapat dilakukan untuk mencari buku ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan asesmen diagnostik ini untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik dan kondisi awal peserta didik, atau bisa juga mengetahui seberapa jauh peserta didik mengetahui tentang materi yang akan kita ajarkan. Kemudian jenis asesmen diagnostik itu ada dua. Tadi yang sebelumnya saya jelaskan, ada asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Dalam pembahasan ini saya memilih diagnostik kognitif pada awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran ini saya belum memasukkan materi, jadi siswa sama sekali atau belum pernah mengetahui tentang materi yang akan saya berikan. Kemudian tujuan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian yang ketiga, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan asesmen diagnostik dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kegiatan persiapan dan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Asesmen diagnostik di awal pembelajaran atau asesmen di akhir setelah guru selesai menjelaskan. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan capaian pembelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dibuat tujuan pembelajaran dan indikator. Terus yang ketiga, susun soal atau tugas sesuai indikator. Satu indikator bisa 1 sampai 3 soal atau tugas atau lebih dapat disesuaikan, dan ini bisa disesuaikan dengan indikator tersebut. Kemudian di fase kegiatan tindak lanjut, yang pertama itu adalah melakukan pengolahan hasil asesmen. Di sini saya membuat 4 kategori. Membuat penilaian dengan kategori belum berkembang (BB), nilainya itu adalah 70. Mulai berkembang atau MB, nilainya 71 sampai 80. Berkembang sesuai harapan atau BSH, nilai 81 sampai 90. Dan terakhir sangat berkembang atau SB, nilai 91 sampai 100. Bagilah kemudian saya akan membagi siswa 4 kelompok. Ya, jadi siswanya ini ada 4 kelompok. Siswa dengan kategori BB akan diberikan pendampingan pada semua tujuan pembelajaran karena belum berkembang ya kategorinya. Terus kemudian siswa dengan kategori MB akan diberikan pendampingan pada beberapa tujuan pembelajaran, hanya beberapa tujuan pembelajaran saja yang belum, atau kita bisa mengira-ngira anak ini belum berkembang di bagian tujuan pembelajaran yang mana. Siswa dengan kategori BSH akan diberikan pembelajaran sesuai fasenya. Nah, di sini kalau dalam kurikulum Merdeka di SMP itu
fasenya ya, 1 2 3, kelas 1 2 3 itu sama ya fasenya. Jadi saya ambil CP-nya, disesuaikan. Kemudian siswa dengan kategori SB akan diberikan pembelajaran sesuai fasenya dan mengembangkan pembelajaran sesuai karakter belajar. Nah, di sini karakter belajar itu sudah masuk ke dalam skill mereka ya. Ada yang mereka suka dengan cara menjelaskan karena mereka pinter ngomong ya, kita bisa juga mengembangkan itu karena kekreatifan anak-anak itu berbeda. Hal ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena saya mengambil asesmen diagnostik kognitif di awal pembelajaran, maka saya akan mempersiapkan asesmen diagnostik akhir setelah guru selesai menjelaskan untuk mengukur lagi perkembangan kognitif siswa. Jadi saya menjadwalkan asesmen diagnostik kognitif di awal pembelajaran. Nah, ini nanti erat pengaruhnya terhadap nanti saya akan melaksanakan asesmen yang selanjutnya setelah saya menjelaskan. Jadi ada perbandingan sebelum dijelaskan dan setelah dijelaskan. Nah, kegiatan persiapan saya mengambil CP, capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan mampu menerima keragaman dan perubahan budaya sebagai suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan menganggap secara proporsional terhadap kondisi yang ada di lingkungan sesuai dengan peran dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan beragam atau keragaman gender, suku, dan budaya di Indonesia. Indikatornya, peserta didik mampu menyusun laporan tentang suku tertentu di wilayah Indonesia sesuai dengan kegiatan belajarnya di rumah. Nah, di sini nanti saya akan disesuaikan dengan indikatornya, yaitu menyusun laporan. Yang menyusun laporan ini disesuaikan dengan karakter siswa juga, atau kita juga sebagai guru bisa membimbing. Jadi kemudian di awal pembelajaran saya akan memberikan gambar seperti ini ya, gambarnya. Ya, gambarnya yang ini ya, yang saya centang hijau. Jadi siswa melihat gambar tersebut ya, mengamati, terus kemudian mereka menjawab pertanyaan ini. Gambar apakah ini? Dan yang kedua, apa yang kamu rasakan ketika melihat gambar suku-suku di Indonesia? Nah, mereka bisa ini hanyalah pertanyaan pemantik. Jadi saya hanya memberikan diskusi ceramah bervariasi, jadi ada diskusi sebentar. Terus kemudian pilihlah salah satu suku. Nah, di sini dari 32 siswa, setiap siswa memilih satu-satu suku yang berbeda dengan temannya yang lain, karena di Indonesia itu banyak sekali sukunya ya, hampir 300 lebih suku di Indonesia. Jadi mereka bisa memilih bebas dengan kreativitas mereka masing-masing. Kemudian yang keempat, jelaskan suku yang kamu pilih sesuai dengan cara kalian. Nah, di sini kembali lagi kita memberikan suatu pemantik pertanyaan ini agar apa? Mereka bisa berkembang, bisa mengembangkan dari pertanyaan ini saya akan jawab seperti apa. Nah, inilah laporan yang akan mereka susun. Terus kemudian kegiatan pelaksanaannya, nah saya melaksanakannya di kelas 7H dengan jumlah siswa 32 siswa. Langkah-langkahnya yang pertama tadi ya, siswa mengamati gambar, kemudian siswa menjawab pertanyaan, itu tadi pertanyaan secara lisan saja. Terus untuk yang menyusun laporan, nah mereka sudah memilih suku, kemudian mereka menyusun laporan sesuai dengan suku yang mereka pilih. Terus yang ketiga, siswa menyajikan hasil jawabannya sesuai keinginan atau cara mereka. Terus yang keempat, guru mendampingi, membimbing, dan memotivasi siswa. Saya juga mendampingi jika mereka ada pertanyaan-pertanyaan. Pasti karena adanya satu pertanyaan yang sifatnya general, ya kan? Mereka pasti akan menanyakan lagi pertanyaan yang sifatnya sudah khusus sesuai dengan suku mereka masing-masing yang mereka pilih. Ini saya mau membuat suku yang seperti apa? Suku ini akan saya sajikan seperti apa? Apakah menggunakan gambar? Apakah saya mau menari, ya kan, boleh menarikan salah satu tarian tradisional kalau itu memang bisa.
Terus kemudian siswa mendiskusikan cara menjawab dengan guru, ya itu maksud saya itu. Terus kemudian ini dokumentasi hasil mengamati gambar. Jadi anak tadi ya mengamati gambar yang tadi banyak suku, ya kan. Kemudian saya memberikan pertanyaan tadi pemantik, kemudian menyuruh mereka memilih salah satu suku yang mereka sukai. Kan dari 300 suku mereka bisa menggunakan gadget mereka bisa mencari sendiri informasinya dan guru hanya mendampingi dan membimbing saja. Kemudian ini laporan bentuk gambar. Jadi setelah proses awal pembelajaran itu saya mendapatkan dua kesimpulan. Jadi di sini ada dua tipe laporan, di mana yang pertama bentuknya gambar. Jadi seperti ini. Mereka ada yang ngeprint terus kemudian memotong, ditempel di buku, kemudian mereka jelaskan, oh ini gamelan, ini alat musiknya, alat musik suku ini makanan khasnya. Jadi dibentuk seperti gambar-gambar yang seperti ini. Ya, ini dia dua ini ya. Terus selanjutnya dokumentasi laporan yang tertulis. Jadi ada juga yang menuliskannya. Jadi yang menuliskannya ini ya dituliskan di buku, boleh di folio, terserah mereka, kreativitasannya mereka sendiri. Jadi ini ada beberapa contohnya ya. Ini kalian bisa dilihat ya. Ini dari suku Palembang. Ini menceritakan dari mulai kebudayaannya, terus kemudian ada suku Melayu, makanan khas Melayu, bahasa Melayu, tapi tanpa adanya gambar-gambar. Jadi mereka hanya menjelaskan lewat tulisan saja. Kemudian di sini ada asal usul suku Nias, terus kemudian di sini ada suku Baduy. Ya, ini hanya beberapa saja. Kemudian selanjutnya laporan gambar dan presentasi ini bagi yang mereka berani mempresentasikan ke depan. Ini adalah nilai plusnya. Jadi di sini kita juga bisa menilai, oh ini anak berbakat dalam segi verbal, berpidato. Jadi kan ada nilai plusnya. Kemudian nah ini dia hasil kategorinya ya. Jadi untuk yang BB nilai 70 itu memiliki sikap antusias ketika mengamati gambar. Terus yang kedua mampu menunjukkan salah satu suku pada gambar ya. Taulah sedikit tentang suku gitu kan. Oh ini suku Jawa, ini suku Palembang, ini suku Minang ya. Terus kemudian belum mampu menyusun dan menyajikan laporan sesuai bimbingan guru. Jadi kita juga ada bimbingan ya kan, misalkan oh guru seperti ini, jadi mereka tidak sesuai dengan langkah-langkah atau bahkan tidak sampai mencapai tujuannya, bisa berbentuk laporan. Jadi kurang sempurna. Jadi nilainya 7. Terus MB mulai berkembang nilai 71 sampai 80, mampu memilih salah satu suku pada gambar, memiliki sikap antusias ketika mengamati gambar, mampu menyusun dan menyajikan laporan sesuai bimbingan guru. Terus kemudian berkembang ini BSH ya, nilainya 81 sampai 90, berkembang sesuai harapan. Indikatornya itu di dalamnya mampu memilih salah satu suku pada gambar, mencari sumber belajar mengenai suku yang telah dipilih, terus menyusun laporan dengan keinginannya sesuai bimbingan guru. Terus untuk yang sangat berkembang, ya kan? Berkembang sangat baik atau sangat ini ya, yang paling bagus ya kategorinya itu nilainya 91 sampai 100. Di sini indikatornya adalah mampu mencari sumber belajar mengenai suku yang telah dipilih, menyusun laporan sesuai dengan keinginannya tanpa bimbingan guru. Jadi di sini ada masuk kreativitasnya anak-anak. Kadang kan anak-anak juga jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa, yang dimana itu mengekang kreativitasnya mereka. Karena kurikulum merdeka kan juga termasuk memberikan ruang dan tempat di mana anak-anak juga bisa kreativitas, bisa menyusun laporan sesuai dengan keinginannya mereka. Terus kemudian dari 32 anak siswa, jadi saya mendapatkan ya, yang pertama yang belum berkembang itu 2 siswa. Saya di sini tidak akan memasukkan namanya siapa, jadi ini sangat rahasia ya, karena kan nilai ini kan hanya cuma di awal, mungkin kemungkinan nanti setelah saya menjelaskan juga pasti ada perubahannya di asesmen akhir pembelajaran. Terus kemudian yang kedua mulai berkembang itu ada 5 siswa, berkembang sesuai harapan 20 siswa, sangat berkembang itu 5 siswa. 4 kategori siswa berdasarkan hasil asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Nah, kesimpulan dari asesmen diagnostik pada awal pembelajaran ini, jadi yang pertama semua siswa sangat antusias
pada saat mengamati keragaman suku ya. Jadi banyak yang mampu menjawab lah pertanyaan yang simpel, ini gambar apa, oh ini gambar suku, ini gambar pakaian adat, suku di Indonesia apa yang paling banyak, oh suku Jawa, suku apa lagi. Nah itu mereka bisalah dengan pertanyaan pemantik itu, jadi mereka juga ada antusiasnya. Terus yang kedua, siswa mampu menyebutkan dan memilih suku yang ada di Indonesia, jadi mereka bisa. Kemudian siswa di kelas terbagi menjadi dua, yaitu menjelaskan gambar dengan presentasi, itu tadi ya, ada presentasi karena secara verbal ya mereka di kelas, dan membuat laporan tertulis tentang suku tertentu, itu tadi yang tertulis. Terus kemudian sesuai dengan kategorinya kelas dibagi sesuai 4 kelompok. Saya mempersiapkan asesmen diagnostik akhir setelah guru selesai menjelaskan untuk mengukur lagi perkembangan kognitif siswa dengan 2 tes, yaitu tes lisan bagi siswa yang menjelaskan dengan presentasi dan tes tertulis bagi siswa yang membuat laporan tertulis. Jadi saya nanti setelah akhir pembelajaran mungkin saya akan membuat 2 tipe soal yang berbeda sesuai dengan di awal pembelajaran tadi, karena ada 2 ya, lisan tadi presentasi ngomong dengan gambar ya kan, dengan menjelaskan gambar, terus kemudian ada yang tertulis. Jadi ada 2 tes lisan dan tes tertulis. Jadi ini kesimpulannya awal asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.